Indonesia, salah satu devisa negara adalah adanya badan usaha milik negara atau BUMN, yang salah satu jenisnya yaitu perkebunan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Perkebunan yang terdapat di Indonesia tidak hanya milik negara, tetapi ada juga yang milik swasta atau persero. Perkebunan di Indonesia memiliki beragam jenis tanaman seperti kelapa sawit, tebu, teh, karet, tembakau, kopi, dan lain-lain. Tanaman-tanaman ini merupakan komoditi yang sangat penting dalam dunia perdagangan internasional. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menambah devisa dengan mengekspor hasil dari perkebunan tersebut. Pembukaan perkebunan dimulai sejak zaman kolonial Belanda yang memiliki tujuan untuk menutupi kas yang kosong akibat perperangan. Hal tersebut berdampak sampai sekarang terutama di Indonesia, karena perkebunan yang dibuka pada saat itu masih ada sampai sekarang, tak terkecuali di wilayah Sumatera Timur pada saat itu. Perkebunan di Sumatera Timur, terutama di Deli, yang memulai membangun pondasinya setelah Kesultanan Deli, yaitu Sultan Mahmud Perkasa Alam, menjalankan gagasan masuknya penanaman modal besar asing di perkebunan pada tahun 1862. Perkembangan perkebunan pada saat itu makin bertambah dan membuat banyaknya pembukaan perkebunan di sekitaran Deli, bahkan sampai di wilayah Karo, Simalungun, dan lainnya. Daerah Simalungun yang merupakan bagian dari kawasan Sumatera Timur turut menjadi sasaran perluasan area perkebunan asing yang dimulai sejak sekitar tahun 1863. Daerah Simalungun bawah yang meliputi Kerajaan Siantar, Tanah Jawa, dan Panei merupakan daerah yang subur dan cocok untuk daerah perkebunan. Sementara daerah Simalungun atas memiliki iklim yang kurang cocok untuk perkebunan, sehingga tanaman yang dikembangkan di daerah ini adalah sayuran seperti kentang dan kol. Tahun 1928, pemerintah kolonial mengangkat seseorang asisten konsultan pertanian di daerah ini. Sejak adanya Korte Laring telah merintis jalan bagi perluasan perkebunan asing ke tanah-tanah pegunungan Simalungun. Antara tahun 1910 dan 1920, modal Jerman dan Inggris telah mengembangkan onderneming teh di sekitar pematang Siantar. Kepentingan Inggris diwakili oleh Robert Plantation Investment Trust telah berhasil memperoleh konsesi yang luas dari Raja Siantar dan Tanah Jawa. Langkah ini diikuti oleh pengusaha perkebunan Belanda Handelsvereniging Amsterdam atau HFA untuk memulai perkembangan perkebunan teh sesudah tahun 1918. Perusahaan Inggris Robert Plantation Investment Trust untuk pertama kalinya membudidayakan teh di Sumatera Timur tahun 1911. Sejak tahun itu Siantar Simalungun dimasukkan ke dalam kultur Gebied van Oostkust van Sumatera. Pada saat itu daerah-daerah seperti Nagahuta, Marjandi, Panei Itonga, Panombean, Sigodang, Sidamani, Dolo Pardamaian, dan Sari Matondang yang menjadi basis perkebunan teh. Tetapi pada saat ini wilayah perkebunan teh yang tersisa hanya beberapa daerah saja karena beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Perkebunan yang ada salah satunya terletak di wilayah Sidamani dan sekitarnya. Perkebunan teh yang terletak di wilayah Sidamani mengalami banyak perpindahan tangan dari perusahaan-perusahaan yang terkait, sehingga yang sekarang ini perkebunan teh Sidamani berada di tangan PTPN 4. Di Kecamatan Sidamani ada beberapa wilayah yang menjadi perkebunan teh PTPN 4 seperti perkebunan Mbah Berong Ulu, perkebunan Tobasari, perkebunan Mbah Butong, dan perkebunan Sidamani. 4 wilayah itulah yang menjadi perkebunan yang menanam tanaman teh. Dari 4 wilayah tersebut terdapat 3 pabrik teh, yaitu di Sidamani, Tobasari, dan di Mbah Butong. Tetapi pada saat ini yang beroperasi hanya 2 pabrik, yaitu pabrik Mbah Butong dan pabrik Tobasari. Pabrik yang terdapat di Sidamani sudah tidak berfungsi atau dinonaktifkan karena sudah tergolong tua, karena pabrik yang berada di Sidamani adalah pabrik pertama yang dibangun oleh Belanda. Wilayah Sidamani merupakan wilayah dataran tinggi dan memiliki iklim yang sejuk. Wilayah Sidamani memiliki pesona alam yang indah karena adanya perkebunan teh di hamparan dataran Sidamani. Hal ini menjadi nilai positif untuk wilayah Sidamani dan sekitarnya, karena banyak orang-orang yang datang dari luar wilayah Sidamani untuk berkunjung melihat indahnya hamparan perkebunan teh yang ada. Secara perlahan, wilayah Sidamani menjadi destinasi
yang diminati oleh semua kalangan karena keindahan alam yang dimiliki Sidamani, juga daerah lintas menuju Danau Toba. Sejarah kebun teh Sidamani. Perkebunan teh Sidamani adalah perkebunan legendaris di wilayah Sumatera Utara. Kebun sudah ada jauh dari sebelum kemerdekaan. Perkebunan ini dirintis di masa kolonial Belanda dan sebagian besar hasil produksinya untuk pasar ekspor. Perkebunan bertempat di Bah Putong dibuka pada tahun 1917 oleh Netherlands Hand maskapai NV-NHM. Pabrik pertama didirikan pada tahun 1927 dan mulai beroperasi sejak tahun 1931. Secara kelembagaan, tahun 1957 pemerintahan Indonesia melakukan pengambil alihan perusahaan yang dikelola bangsa asing, termasuk perusahaan NHM. Melalui surat keputusan Menteri Pertanian nomor 229 UM 57 tanggal 10 Agustus 1957 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nasionalisasi nomor 861958 tahun 1961, PPN baru dan Pusat Perkebunan Negara dilebur menjadi Badan Pimpinan Umum PPN Daerah Sumatera Utara. 1/9 melalui Undang-Undang Nomor 141 tahun 1961. Tahun 1963 Perkebunan Teh Sumatera Utara dialihkan menjadi Perusahaan Aneka Tanaman Ivantan keempat melalui PP Nomor 27 tahun 1963. Tahun 1968 menjadi perubahan menjadi Perusahaan Negara Perkebunan 8 PPN 8 melalui PP nomor 141 tahun 1968 tanggal 13 April 1968. Perubahan berikutnya melalui tahun 1974 menjadi Persero, yaitu PT Perkebunan 8 PT 8 melalui Akta Notaris GHS Lomban Tobing SH nomor 65 tanggal 31 April 1974 yang diperkuat SK Menteri Pertanian nomor YA 5523 tanggal 7 Januari 1975. Semenjak tanggal 11 Maret 1996 terjadi restrukturisasi kembali, di mana Perkebunan Bah Putong masuk dalam lingkup PTP Nusantara 4 melalui akte pendirian PTPN 4 nomor 37 tanggal 11 Maret 1996 yang mengatur peleburan PTP 678 menjadi PT Perkebunan Nusantara IP 4 Persero. Sejak Universitas Sumatera Utara 46 tahun 1998 sampai tahun 2000 dibangun pabrik baru yang lebih besar dan modern diresmikan tanggal 20 Januari 2021. PTPN 4 praktis hanya memiliki kebun teh di Sidamanik. Sebelumnya ada Teh Marjandi dan Bah Birung Ulu juga di Kabupaten Simalungun. Dengan alasan lebih bernilai bisnis, seluruh tanaman di kebun-kebun ini sudah dikonversi menjadi tanaman kelapa sawit. Konversi tersebut sudah berjalan sejak tahun 2009. Lebih kurang 3.000 hektar kebun teh telah berubah menjadi kebun kelapa sawit. Perkebunan teh Sidamanik adalah perkebunan legendaris di wilayah Sumatera Utara. Ia sudah ada jauh dari sebelum kemerdekaan. Perkebunan ini dirintis oleh Belanda dan sebagai besar hasilnya untuk pasar ekspor. Menyusul kurangnya proseptif tanaman teh, sementara komoditas kelapa sawit semakin naik daun. PTPN 4 memutuskan mengkonversi perkebunan berhawa sejuk ini menjadi perkebunan kelapa sawit yang kering dan gersang. Hal ini telah munculkan keresahan di kalangan warga. Sejumlah tokoh masyarakat
Kabupaten Simalungun juga telah melontarkan himbauan agar rencana mengkonversi perkebunan teh tersebut dikaji ulang secara ilmiah. Namun tidak mengubah hasil, konversi tetap berlanjut yang ditunjukkan oleh semakin berkurang kapasitas produksi perkebunan teh tersebut. Data produksi teh dari Sumatera Timur tidak tercatat kasus, namun untuk Indonesia menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1900 produksinya masih kurang dari 10.000 ton per tahun. Capaian produksi meningkatkan pada tahun 1913 menjadi 24.000 ton, tahun 1920 sebanyak 48.000 ton, tahun 1930 sebanyak 72.000 ton, dan pada tahun 1939 meningkat menjadi 83.000 ton. Sebagai perbandingan, angka produksi tahun 1915 adalah sekitar 140.000 ton. Pada saat teh mulai berkembang di sekitar Pemantang Siantar, prasarana dan sarana transportasi di kawasan penanaman teh belum berkembang dengan baik. Produk teh jadi yang dihasilkan pabrik yang ada di dataran tinggi Simalungun harus diangkut dengan gerobak atau truk ke stasiun kereta api Pemantang Siantar. Selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Belawan untuk ekspor ke negara tujuan. Pembangunan jalur kereta api DSM Medan Pemantang Siantar adalah bagian dari integrasi pelayanan pengangkutan logistik teh ke Pelabuhan Belawan. Perkembangan tanaman teh mengalami tekanan berat ketika Jepang menduduki Sumatera Timur. Berlarut-larut perang kemerdekaan dan ketidakstabilan iklim sosial politik di Indonesia tersebut ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 atas alasan untuk mendukung keperluan logistik Perang Asia Timur Raya. Banyak tanah-tanah perkebunan yang dialihfungsikan untuk ditanami jarak menghasilkan minyak serta rami bahan tekstil dan tanaman pangan seperti padi serta jagung. Tanah konsesi perkebunan tembakau dan teh yang paling banyak menjadi korban alih fungsi. Alasannya karena secara teknis relatif lebih mudah dikonversi ke budidaya tanaman lainnya dibandingkan areal perkebunan tanam keras atau perennial crops lain seperti kelapa sawit dan karet. Tujuh tanaman teh lebih kecil dan pendek sehingga mudah dikerjakan. Ketika itu, pemerintah penduduk Jepang membagikan lahan perkebunan kepada karyawan dan masyarakat sekitar dengan hak garap. Namun, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, lahan tersebut sebagian tidak bisa dikembalikan lagi ke fungsi sebelum sebagai lahan perkebunan karena dipertahankan oleh penggarap. Lokasi kebun Mbah Butong berada di Kecamatan Sidamanik, 26 km dari Pematang Siantar dan 155 km dari kantor pusat yang berada di Kota Medan. Luas areal 2.684,84 hektar dengan luas 428,20 hektar dengan ketinggian 890 mdpl. Jenis klon tanaman teh terdiri dari tanaman klonal Gambung Group. Sistem pengolahan teh hitam ada dua macam, yaitu sistem ortodoks dan sistem CTC. Perkebunan Mbah Butong mengolah teh hitam dengan sistem kapasitas oleh 1.530 kg teh kering per jam dan kapasitas tamping daun teh basah kurang lebih 1.000 ton. Tahapan pengolahan teh hitam sebagai berikut. 1. Stasiun penerimaan daun teh basah pelayanan DTB dari Afdaling dilakukan 3 kali sehari. DTB diangkut ke ruang pelayuan dan dimasukkan ke WT watering truck dengan alat angkut monorail. Selanjutnya DTB diberi kap untuk dilayukan. 2. Stasiun pelayuan DTB bertujuan untuk menurunkan kandungan air sehingga DTB menjadi layu fisik serta memberi kesempatan terjadinya perubahan senyawa-senyawa kimia untuk membantu proses pelayuan. Dialirkan udara panas dari heat exchange dengan suhu 26 sampai 300 Celcius.
Lama pelayuan antara 18 sampai 20 jam. 3. Stasiun Punggulan Universitas Sumatera Utara. 48 punggulan bertujuan untuk memeras cairan getah daun dan untuk membentuk pecahan daun menjadi menggulung. Skema penggulungan yang dipakai OTR, PCR, RF, RF. Pada proses ini dihasilkan bubuk 1, 2, 3, dan 4, dan badak. Selama proses penggulungan suhu dan kelembapan ruang harus tetap terjaga antara 22 sampai 240 Celcius dan RH 95. Untuk mengendalikan suhu dan RH digunakan alat pengabut air humidifier. 4. Stasiun fermentasi, oksidasi, enzimatis. Fermentasi, oksidasi, enzimatis bertujuan untuk memberikan kesempatan terjadinya reaksi oksidasi enzimatis dalam bubuk teh dan mengendalikan sehingga bentuk kualitas teh hitam yang baik. Negara tujuan ekspor teh: 1. Negara-negara Timur Tengah, Mesir, Irak, Iran, Syria. 2. Negara-negara Eropa: Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Prancis, Spanyol, Inggris. 3. Negara-negara lain: Amerika, Australia, New Zealand, Fiji, Taiwan, Singapura.